Halo guys, bersama saya Dedi Mandesa. Good news, kita barusan mendengar kabar tentang TNI menurunkan poster Habib Rizik. Ya, doa kita bersama agar TNI dan juga FPI terus damai juga untuk kebaikan bangsa kita ya. Oke? Sip. Persatuan bangsa. Rekan-rekan, oke. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memang menyebutkan tugas pokok TNI dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia atau NKRI. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara pengacara FPI Aziz Yanuar lewat pesan tertulisnya kepada Kompas TV mempertanyakan penurunan sejumlah baliho bergambar Habib Rizik Syihab hari ini. Menurutnya ada ketakutan berlebihan terhadap baliho Habib Rizik Syihab yang tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Beragam pilihan, pengisian dan Pengacara FPI Aziz Yanuar mengatakan sebagai berikut, sama foto dan balihonya saja sebegitu takutnya kah mereka? Jadi revolusi mental saja ya boleh balihonya, kalau revolusi akhlak tidak boleh. Untuk mengetahui informasi terkini dari penurunan baliho Habib Rizik Syihab di sejumlah lokasi di Jakarta, sore ini saya tersambung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, dari pantauan Anda, bagaimana proses penurunan baliho Rizik Syihab hari ini? Ya, selamat petang Riko dan juga saudara. Untuk proses penurunan baliho dari pimpinan FPI Rizik Syihab atau baliho-baliho yang berisi wajah Rizik Syihab ini memang sudah selesai dilakukan. Tadi dilakukan oleh tim gabungan atau pasukan gabungan dari TNI, Polri dan juga Satpol PP pada sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Dan proses ini berjalan lancar tanpa adanya penolakan dari warga maupun dari organisasi Front Pembela Islam. Total kalau menurut tim pantauan tim Kompas TV ini ada 5 baliho besar yang berhasil diturunkan oleh tim gabungan, di mana baliho ini memang tersebar di kawasan yang berdekatan dengan kediaman dari Habib Rizik Syihab yang berada di kawasan Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Di belakang saya ini masih ada bekas dari penurunan atau bekas dari baliho yang berisi wajah dari
Habib Rizik Syihab, di mana ini merupakan kawasan perempatan Selipi. Kalau dilihat mundur ke belakang, kawasan ini memang yang paling banyak mendirikan atau adanya baliho-baliho yang berisi wajah dari Habib Rizik Syihab. Dan proses ini memang berbuntut panjang atau merespon langsung dari penurunan baliho yang diklaim sudah dilakukan oleh pihak Satpol PP, tetapi masih terus saja dipasang lagi. Karena menurut pihak Satpol PP bahwa baliho-baliho ini tidak memiliki izin untuk berdiri di kawasan-kawasan tersebut, sehingga ini kemudian diambil tindak tegas oleh TNI dan juga tim gabungan terkait untuk kemudian melakukan penurunan baliho tidak berizin tersebut. Memang bukan tanpa dasar, baliho tidak berizin ini memang memiliki aturan sendiri. DKI Jakarta memiliki aturan terkait hal ini yang tertuang di dalam Perda DKI nomor 9 tahun 2014, di mana baliho-baliho yang ada di DKI Jakarta atau tersebar di DKI Jakarta ini memiliki kawasan-kawasan khusus dan harus berizin sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, dan diklaim bahwa baliho-baliho yang berisi wajah dari Habib Rizik Syihab ini tidak memiliki izin dan berada di kawasan-kawasan yang memang bukan seharusnya berdiri baliho tersebut, sehingga tim gabungan baik itu TNI, Polri dan juga Satpol PP mengambil tindak tegas untuk menurunkan baliho-baliho tersebut dan berharap agar ke depannya tidak ada lagi baliho yang berdiri atau terdapat di kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan aturan Perda DKI nomor 9 tahun 2014. Riko. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan seputar pencopotan baliho Rizik Syihab. Pak Sulaiman Ponto, tidakkah pencopotan baliho ini melampaui tugas dan fungsi TNI? Itu tugas Satpol PP. Kalau TNI punya fungsi strategis mempertahankan negara ketika berperang, ini kok sekarang malah jadi mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya bisa ditangani oleh Satpol PP, paling banter polisi. Itu kan kalau hanya ada pencopotan, tapi kan saya sudah katakan tadi bahwa medan pertempuran zaman now itu tidak seperti zaman Belanda dulu. Justru pertempuran sekarang ya di baliho itu bagaimana pembentukan mindset. Lah baliho itulah pembentukan mindset. Bisa bayangkan baliho itu saja coba ditampilkan itu. Bagaimana dia disembah. Baliho disembah, menutup jalan hanya untuk baliho itu. Kalau apakah ini perlu dibiarkan seperti begini? Nah ini yang dilihat TNI dibalik dari itu, sehingga itu adalah represif untuk preventif di belakang dari situ. Oke. Nah, dan ada dua yang TNI di situ. Yang pertama jelas membantu, kan jelas membantu polisi dalam melaksanakan itu, membantu pemerintah daerah. Tapi yang kedua itulah medan pertempuran bagi TNI. Bahwa mindset itu zaman sekarang mindset. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, ya, besar. Ya, Pak Aziz, Oke, Bu Aziz, saya ingin konfirmasi Anda kalau tadi Pak Sulaiman Ponto menyatakan ada beberapa spanduk yang bahkan disembah, lalu ada spanduk yang sampai menutup jalan dalam hal ini mengganggu fungsi fasilitas publik untuk masyarakat begitu. Apakah ini juga sudah terdeteksi oleh FPI sendiri? Nggak ada itu, Pak. Itu nggak ada. Anda meyakini itu tidak ada? Ya nggak ada. Terus yang kedua saya sampaikan lagi terkait mengenai tadi tugas TNI tadi itu, jangan lupa di ayat 2-nya itu ada persyaratan di ayat 3. Jadi semua itu berdasarkan kebijakan politik negara. Artinya keputusan politik negara itu di situ menentukan ada atau tidaknya ayat 2 tadi. Itu yang saya jelaskan. Jadi ayat 2 tadi tidak bisa dilepaskan dari ayat 3. Sebentar, Anda sejak tadi Anda maksud ini apa? Ya, itu kan memang bunyi undang-undang seperti itu. Kebijakan tindakan di ayat 2 tadi yang ada 14 poin tadi itu yang salah satu disebutkan tadi oleh Pak Sulaiman tadi. Itu tidak bisa dilepaskan dari ayat 3 tadi berdasarkan kebijakan keputusan politik negara. Artinya kita bisa tahu kebijakan politik negara itu saat ini seperti apa dari prioritas yang TNI lakukan itu. Seperti apa itu apa kalau Anda bisa jabarkan? Seperti apa yang seperti Pak Tutung dan tadi yang kita bisa katakan atau masyarakat melihat merepresentasi dari TNI tadi ya, yaitu masalah baliho dan masalah FPI. Artinya kebijakan politik negara urgent itu sekarang itu.
kita sebagai masyarakat menyayangkan kenapa harusnya kebijakan politik negara, apalagi ini terkait dengan TNI, harusnya yang lebih urgent adalah OPM teroris yang jelas sudah membunuh rakyat 1-2 hari kemarin ini. Jadi itu menurut saya yang harus urgent dilakukan. Karena kita rakyat bayar mahal-mahal pajak itu kan untuk menerbitkan itu, untuk melawan itu. Pak Sulaiman, ini FPI merasa kayaknya disasar. Kayaknya disasar oleh TNI menggunakan landasan politik negara. Anda setuju? Itu bukan karena dia pakai hanya pasal 7 ayat 3. Ya benar kalau 7 ayat 3 dia tidak membaca pasal 18 bahwa presiden dapat memerintahkan TNI untuk artinya presiden ada di balik itu. Nah, itu kan presiden sudah memerintahkan. Iya, artinya kebijakan politik negara. Sebentar, Pak Haji sebentar, Pak Sulaiman silakan. Jangan takut. Pasal 7 ayat 3 memang tidak salah, tetapi baca pasal 18. Presiden dalam keadaan memaksa, presiden dapat memerintahkan. Nah, sekarang ini kan dalam keadaan memaksa. Nah, apalagi beberapa pasal kan diganti kalau tidak. Oke. Saya setuju. Sebentar, Pak Haji silakan. Pasal 18. Iya, jadi jangan pakai pasal 7 ayat 3 kalau itu sependapat saya pasal 7 ayat 3 benar. Setuju Pak, berarti sekarang presiden yang memerintahkan untuk itu, kata Pak Sulaiman tadi. Presiden sudah Sebentar, Pak Sulaiman sebentar. Pak Haji silakan. Presiden ya, jadi ya tadi saya menanti aja tadi Pak Sulaiman tadi sebagai senior tadi kan mengatakan Pak Sulaiman sebentar. Kita beri kesempatan kepada Pak Haji. Silakan. Ya, iya. Mohon maaf Pak, yang muda saya begini. Pak Tawadul. Silakan. Jadi saya setuju dengan Pak Sulaiman. Tidak ada yang kurang, saya setuju. Tadi berarti Pak Kumpulkan baliho-baliho HRS hasil penertiban bersama TNI dan Polri. Penurunan baliho HRS karena adanya pelanggaran izin aturan Perda. Satpol PP juga menertibkan baliho pilkada dan reklame yang melanggar aturan. Menertibkan kurang lebih 15 baliho milik Front Pembela Islam dan ada pasangan pilkada kurang lebih sekitar yang besar itu 5 dan yang kecil itu 10. Dan ada beberapa reklame yang milik perusahaan yang Dari informasi lain, pemirsa, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang tadi.